Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Salam sukses luar biasa dan selalu jadi yang terbaik. Oke sahabat semua, banyak sekali di luar sana yang negatif tentang bisnis network marketing atau MLM. MLM itu penipuan, MLM itu bisnis pembodohan, MLM itu yang nguntungin di atas, MLM itu haram dan lain sebagainya. Apakah betul itu semua yang diucapkan mereka atau tidak? Nah sebetulnya kalau kita tahu bahwa MLM itu hanya sebuah konsep pemasaran, kita tidak akan terlalu negatif. Nah bagaimana? Nah contoh ginilah, di dunia ini kebanyakan ya, di Indonesia terutama ketika kita sekolah ya di SD, SMP, SMA, terus kemudian kuliah. Nah biasanya tujuan utamanya apa? Kerja. Ketika kerja dapat gaji, ketika dapat gaji ya bisa beli impian. Itu konsep sederhana paradigma umum di masyarakat. Hingga akhirnya ketika misalkan ada sebuah konsep baru, nah sebuah konsep pemasaran baru dengan cara berbeda, hingga akhirnya negatif. Ya negatif, wah ini mah kayak gini. Padahal dia nggak tahu bahwa ini adalah konsep jaringan atau konsep pemasaran ya. Konsep pemasaran, dimana konsep pemasaran ini ada beberapa cara. Contoh Anda misalkan jadi karyawan, ketika Anda jadi karyawan Anda punya atasan, dari atasan punya atasannya lagi hingga ke owner. Nah yang gaji paling gede siapa? Ya paling atas, yaitu owner. Gaji yang paling kecil siapa? Ya karyawannya yang paling bawah. Kebayang nggak? Nah dari paling bawah ke atas lagi, lebih gede lagi, ke atas lagi lebih gede lagi, ke atas lagi lebih gede lagi, yang paling gede ya owner. Begitupun dengan bisnis konvensional. Konvensional ketika misalkan contoh kita mau jadi distributor Oppo, misalkan kita punya kenalan si A, nah si A tersebut ternyata dia tahu sebuah teman lagi atau misalkan sahabat atau karib bisnis, ternyata dia itu yang punya Oppo di Indonesia, yang megang Oppo Indonesia gitu, dari pusat Oppo pusat tunggal. Nah dimana ketika misalkan kita mau nih jadi distributor provinsi, misalkan di Jawa Barat belum ada yang nawarin handphone ini, nah kita bisa jadi distributor Jawa Barat ya. Dari distributor Jawa Barat itu misalkan contoh harga handphone ini 2 juta, nah Anda bisa beli di pusat Oppo-nya langsung itu paling sejutaan ya, paling sejutaan. Nah ketika misalkan Anda tawarin lagi ke distributor kota, Anda misalkan ngambil keuntungan 50.000 atau 100.000 atau misalkan 200.000 atau ditetapin sama pusat Oppo. Nah ketika udah nyampe ke kota, nyampe lagi ke grosir, dari ke grosir nyampe lagi ke warung-warung ke konter-konter. Nah dari konter-konter baru nyampe ke konsumen. Nah konsumen juga kadang-kadang ada sales lagi khusus, ada sales Oppo ya, sales Samsung dan lain sebagainya. Belum lagi biaya iklan di Google Ads, biaya iklan misalkan contoh di TV ya, biaya iklan di YouTube ya dan lain sebagainya. Nah itu berapa? Kebayang nggak? Nah itu semua ditangguhkan langsung ke kita semua, hingga nyampe ke konsumen itu harga misalkan contoh 2 juta. Handphone ini misalkan contoh 2 juta, padahal dari produsen itu cuma 1 juta. Nah Anda misalkan belum paham, Anda coba tanya ke counter, atau misalkan Anda punya kenalan counter. Nah tanya, Anda belinya di mana gitu sih? Counter ini belinya di mana? Apa di grosir atau di distributor atau di mana? Kalau misalkan di grosir, pasti harganya lumayan lebih murah daripada di counter kan. Dia cari untung juga si counter ini. Nah kalau misalkan belinya di distributor, lebih murah lagi gitu. Lebih murah lagi, di mana dia dapat keuntungan, cuma ada keharusan kita belanja sekian PCS, di mana kita ada keharusan belanjanya lumayan gitu, bahkan bisa ratusan juta. Nah pertanyaannya, kalau misalkan dia modal ratusan juta, kalau nggak laku gimana? Kebayang nggak? Nah kalau misalkan kita lihat ya, wah si Anu punya perusahaan namanya counter, wah si Anu punya pabrik Anu, si Anu punya pabrik Anu, di kita wah itu wah banget gitu. Jadi distributor itu wah banget. Padahal kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan produknya nggak laku kayak sekarang contoh ada pandemi corona ini ya, hingga akhirnya susah untuk nyampe ke konsumen, hingga akhirnya ya bangkrut juga, rugi juga. Kenapa? Karena barangnya yang tadinya lakunya sekian akhirnya turun drastis, akhirnya banyak yang kena PHK. Kebayang nggak? Nah, jadi ujung-ujungnya tetap yang namanya jualannya, yang namanya usaha atau misalkan kerja, tetap ujung-ujungnya ada jual barang atau produk atau jasa ya, produk atau jasa, dimana produk atau jasa tersebut ketika misalkan nggak nyampe ke konsumen ya nggak dapat keuntungan. Tapi kalau misalkan nyampe ke konsumen dapat keuntungan, dan pertanyaannya berapa lakunya. Nah makanya sales itu biasanya dapat keuntungan bisa besar-besaran ketika dia jago jualan. Keuntungannya gede-gedean kalau dia jago jualan. Apalagi di bisnis network marketing itu lebih besar lagi keuntungannya. Kenapa? Karena
tadi yang jalur distribusi ya apa istilahnya dari distributor, grosir sampai ke apa iklan itu semua di-cut, dipotong. Nah, keuntungan itu semua dikasihkan ke member. Misalkan handphone ini di MLM-kan, contoh di MLM-kan. Nah, harga ke konsumen tetap berapa? 2 juta. Cuma kelebihannya apa ketika kita belanja handphone ini 2 juta, kita bisa jadi distributornya. Kita bisa nawarin lagi ke yang lain. Atau misalkan contoh saya buka reseller nih, saya misalkan belanja di Oppo Pusat, dan insya Allah rencana saya seperti itu. Oppo Pusat. Misalkan contoh saya ngambil harga handphone yang tadinya 4 juta jadi 2 juta contoh. Nah, saya pasarkan misalkan dengan harga sama 4 juta karena di Oppo itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, terus kemudian Anda jadi reseller saya. Anda mau nggak jualan handphone? Nah, jualan handphone misalkan sekali ngejual handphone Anda dapat keuntungan 500.000 dari saya. Atau misalkan 1 juta dari saya udah kasih untung dong 1 juta atau 1.500.000, bener nggak? Nah, Anda yang jualan, saya nggak jualan. Saya cuma nawarin buat Anda peluang bisnis di mana Anda bisa jual handphone. Kebayang nggak? Nah, ketika Anda jual, saya dapat untung. Nah, ketika misalkan Anda jual, Anda juga dapat untung. Kebayang nggak? Nah, itulah konsep multi level marketing. Cuma multi level marketing itu udah ada hitungannya. Di mana keuntungan tersebut dikasih ke perusahaan sekian persen, ke member sekian persen. Contoh misalkan buat jalur distribusi semua ya, buat gaji karyawan dan lain sebagainya, bahan-bahan itu misalkan contoh 40%, dan sisanya 60% misalkan buat kita semua, buat member, buat reward lah, buat istilahnya komisi-komisi lah. Nah, itu yang dibagikan ke kita semua. Ya nggak, makanya wajar anak-anak MLM bagi yang serius ya, yang benar-benar bangun jaringan, bangun sistem, akhirnya dia bisa dapat reward motor, akhirnya dia bisa dapat reward mobil, akhirnya dia bisa dapat reward rumah, akhirnya dia bisa punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta. Dan itu yang saya rasakan. Nah, ketika contoh Anda lebih giat daripada saya gitu, Anda lebih benar-benar gencar-gencaran daripada saya, Anda lebih bisa berpeluang penghasilan lebih besar daripada saya. Kalau misalkan Anda jalankan MLM, tapi kalau misalkan Anda jadi jadi reseller handphone saya udah pasti yang paling gede. Kenapa? Karena yang jadi resellernya banyak. Gitu, misalkan ada si A, ada si B, ada si C, ada si D, misalkan se-Indonesia ada 1.000 orang reseller saya dan dia jualan handphone saya dan saya jadi distributor Oppo langsung, saya jadi dealer Oppo langsung yang harganya langsung harga pusat. Goyang nggak? Jadi saya dapat untung gede. Nah, Anda secapek-capeknya Anda tetap aja gaji yang paling gede ya saya gitu. Tapi bedanya kalau misalkan di MLM Anda lebih giat, Anda lebih benar-benar serius jalankan bisnis MLM tersebut, Anda benar-benar bangun jaringan semaksimal mungkin, bikin kokoh semaksimal mungkin. Anda ya kawan-kawan bisa dapat reward lebih banyak dari saya. Kawan-kawan bisa dapat penghasilan lebih besar dari saya. Dan itu saya buktikan sendiri, di mana banyak orang yang udah join setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Ada yang udah lebih lama dari saya. Ketika saya baru merintis, contoh saya join 24 Oktober 2018. Saya tanggal 1 Desember saya dapat reward mobil 150 juta dari perusahaan. Itu hanya dalam waktu sebulan 10 hari ya. Berarti 24 Oktober terus tanggal 1 Desember tembus. Itu sekitar sebulan 10 hari atau 40 hari. Saya tembus ke reward Mobilio. Nah, sedangkan ada yang udah setahun dia nggak dapat Mobilio. Gimana coba ceritanya? Kenapa? Karena siapa yang giat dia yang dapat gaji, siapa yang giat dia yang dapat penghasilan. Beda hanya dengan konsep konvensional. Kalau konvensional, kalau Anda di bawah, mau capek-capek Anda ya, mau habis-habisan Anda, tetap aja yang paling gede yang di atas Anda. Tapi kalau di sini Anda capek, Anda keringetan, Anda habis-habisan, Anda keringat darah dan lain sebagainya, Anda bisa lebih besar daripada upline Anda. Anda bisa lebih besar daripada orang-orang yang lebih dulu join. Nah, itu yang saya rasakan sekarang. Alhamdulillah ya, penghasilan puluhan juta, alhamdulillah dapat reward rumah sampai 2 kali dari perusahaan, dapat reward Pajero sampai menuju ketiga sekarang ya, dapat reward Mobilio sampai 5 kali ya. Itu dari perusahaan real ya, real. Alhamdulillah gitu. Akhirnya saya bisa bangun usaha. Contohnya sekarang kan mau jadi dealer Oppo, mau jadi istilahnya buka showroom, parfum dan lain sebagainya. Jadi puterin lagi ke usaha-usaha. Nah, kalau nanti Covid beres, karena banyak orang yang mungkin bingung juga mau usaha-usaha apa karena mungkin modal ya bingungnya. Terus yang kedua mungkin kalau kerja udah kena PHK contoh, mau kerja lagi kerja apa gitu. Sedangkan si pengusahanya belum tentu buka lagi usaha tersebut gitu. Ya pasti banyak orang yang membutuhkan. Nah, tapi kalau misalkan Anda cuma jadi reseller saya yang untung.
Tapi kalau Anda mau berbisnis dengan saya di bisnis Eko Racing, Anda bisa lebih besar, lebih banyak yang Anda dapatkan gitu. Nah, Eko Racing buat jangka panjang Anda. Misalkan jadi reseller handphone saya, Anda buat jangka pendeknya. Nah, nanti insya Allah saya buka reseller handphone, nantilah pokoknya saya buka-buka usaha-usaha, mudah-mudahan usaha tersebut bisa membantu buat keseharian teman-teman. Tapi kalau buat impian teman-teman, saya sarankan join Eko Racing, saya sarankan jalankan Eko Racing dengan lebih baik lagi, lebih benar-benar semangat lagi, karena ini adalah sebuah bisnis yang dimana Anda bisa mendapatkan modal yang besar. Modal besar itu Anda bisa bangun usaha yang besar. Ketika Anda udah bikin sistem seperti owner-owner yang lain atau perusahaan-perusahaan lain, kayak misalkan contoh sekarang anak-anak muda Pariko Huang ya, usia baru 24 tahun gitu ya, 25 tahun penghasilan miliaran, kemarin beli Ferrari ya, udah sekarang YouTubernya ratusan ribu ratusan ribu subscriber, Instagramnya ratusan ribu follower ya. Itu luar biasa banget gitu. Masih muda. Atta Halilintar usia 25 tahun, penghasilan udah miliaran ya. Dimana nggak nutup kemungkinan gitu. Usahanya di mana-mana bisa bantu banyak orang ya. Bisa punya karyawan ratusan orang, ribuan orang. Nah, cita-cita saya ke depannya bisa seperti itu juga. Jadi kawan-kawan semua jangan cuma pengen ngikutin ngikutin jadi reseller atau ngikutin apa. Saran saya benar-benar seriuskan jalankan Eko Racing. Kalaupun Anda mau jadi reseller handphone, misalkan nanti saya buka ya, kalau misalkan udah beres pandemi corona, nah Anda boleh jualan, tapi saran saya benar-benar fokus di Eko Racing-nya. Nah, ini untuk ke dapur saja. Misalkan Anda dapat ngejual handphone satu, Anda dapat keuntungan 500.000 atau 1 juta, kan lumayan ya buat keseharian. Oke, mungkin sekian video ini, mungkin agak pro atau kontra atau misalkan agak kemana-mana ngomongnya, ya nggak masalah ya. Itu terserah bagaimana Anda nyimaknya. Tapi yang terpenting bisnis MLM itu bisnis real. Yang terpenting bisnis MLM itu bisnis yang benar-benar nyata. Dimana kalau misalkan kita serius jalankan bisnisnya, insya Allah hasilnya sangat luar biasa, sangat fantastis. Tapi kalau misalkan Anda masih negatif dengan MLM, ya terserah Anda. Yang jelas saya udah mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Saya sudah membantu alhamdulillah banyak orang yang sukses juga di bisnis ini. Ada beberapa member saya, ada leader Isan, leader Agus, leader Parus Maji, leader Dodi. Ya alhamdulillah udah dapat tembus rumah 1 miliar. Ada Kang Eri, Kang Andi, ada Kang banyak lah ya. Kalau disebutin satu-satu, udah puluhan mobilio ya, udah beberapa Pajero, udah beberapa rumah di bawah saya. Itu semua bukti real dimana kalau kita serius jalankan bisnis ini, kita bisa mendapatkan penghasilan fantastis, kita bisa dapat reward-rewardnya. Oke, salam sukses luar biasa dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.